Kenapa? Karena dari awal abad 20 ketika kerajaan Saudi ini berdiri, ya, pengalihan kekuasaan dari dinasti Ottoman, dinasti Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah ke tangan pemerintahan Saudi, yang mana mereka punya manhaj dan paham agak berbeda sama kita Ahlussunnah. Mereka nggak suka yang namanya bertabaruk, keberkahan itu nggak suka. Yang namanya ziarah-ziarah ke makam itu nggak suka. Akhirnya makanya makam-makam banyak dihancurin. Tempat-tempat bersejarah dihancurin semua sama mereka. Termasuk ini rumahnya tempat lahir baginda Rasul, ini mau dihancurin. Sama ketika kejadian di rumah Sayyidah Khadijah. Ketika dihancurkan mesinnya semua mati. Nggak bisa. Sampai akhirnya bangunannya nggak dihancurin, tapi diplester. Ditutup lagi sama bangunan baru. Karena nggak bisa dihancurin. Tapi alhamdulillahnya sejarah itu sudah tercatat. Makanya semua ada di catatan-catatan sejarah. Di mana rumah Rasulullah dulu lahir, di mana rumah Sayyidatuna Khadijah, itu semua ada. Makanya mereka mau bikin kamuflase, dibilangnya ini perpustakaan, ditulis nggak boleh mendekat, itu tulisannya begitu. Yang biru-biru ini semua tulisannya begitu, nggak perlu mendekat ke sini. Di sini gedung biasa aja, nggak perlu ngambil berkah, nggak ada keberkahan di benda-benda mati, kata mereka seperti itu. Ya, makanya kita di sini walaupun dibilang perpustakaan ya begitu, ditutup, nggak dibuka sama mereka. Intinya biar orang pada nggak datang ke sini. Tapi tetap semua ulama-ulama kita kalau ke Mekah mesti ke sini, mesti datang ke tempat Maulidul Rasul ini. Ya karena memang bagaimana tempat ini tidak menjadi satu tempat yang penuh dengan berkah. Multazam aja, Ka'bah itu menjadi mulia lantaran Rasulullah pernah nempelin pipinya ke Ka'bah. Multazam itu menjadi satu tempat di Ka'bah yang paling mulia. Tadinya Ka'bah memang sudah mulia, tapi menjadi lebih mulia. Multazam itu menjadi mulia lantaran Rasulullah menempelkan pipinya di sana. Makanya menjadi tempat paling mustajab. Nabi Ibrahim telapak kakinya disuruh sama Allah untuk kita agar berdoa di sana. Padahal cuma bekas nginjak telapak kaki Nabi Ibrahim. Bagaimana tempat lahirnya, tempat beliau tinggal, tempat beliau besar. Ya, makanya keberkahan sungguh memang banyak sekali di tempat ini. Paham nggak tentang keberkahan Bapak Ibu? Ngerti nggak tentang konsep keberkahan? Kalau nggak ngerti tentang konsep keberkahan, ada dalam Al-Quran tentang satu keberkahan yang Allah jelaskan antara Nabi Yusuf dan bapaknya, Nabi Yakub. Tahu Nabi Yakub dulu matanya buta lantaran bersedih nangis ketika Nabi Yusuf waktu kecil katanya hilang dimakan sama serigala. Sampai kemudian ketika sudah besar, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketemu sama Nabi Yusuf yang udah jadi pejabat tinggi di negara Mesir. Kemudian beliau tahu ini saudara-saudaranya dulu yang pernah ngejahatin beliau. Dan beliau tahu juga kalau ayahnya sakit dari saudaranya, ayahnya matanya buta. Saudaranya cerita akhirnya dikasih bajunya Nabi Yusuf. Nih, kasih baju saya, kasih ke bapak kamu. Usapin ke matanya. Kemudian dalam Al-Quran apa? Fartadda basirah. Setelah diusapin bajunya Nabi Yusuf ke mukanya, langsung kembali penglihatannya. Itu namanya keberkahan. Ya, itu namanya keberkahan. Keberkahan itu nggak nampak, tapi dapat dirasakan sama kita. Keberkahan itu mungkin kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang, karena memang keberkahan itu nggak terlihat. Tapi keberkahan itu ada dan terasa, dan Allah berikan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Sungguh keberkahan yang besar adalah ketika Nabi Muhammad diutus untuk umat akhir zaman. Karena seluruh umat-umatnya Nabi Muhammad sudah dijamin sama Rasulullah, dan keberkahan bagi umatnya Nabi Muhammad itu berlimpah dimanapun, berlimpah dan selalu mendapat keberkahan. Kenapa? Karena selama 5 waktu dalam hidup kita, sholat 5 waktu, kita selalu didoakan oleh seluruh umat manusia dari seluruh dunia. Ketika tahiyat, apa yang kita baca? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah. Pertama kita mengucapkan ya salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Nabi, assalamu alayka
ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian apa lagi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam keberkahan kepada kita semua, kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad, kepada orang-orang soleh. Jadi satu hari 24 jam kita tuh umatnya Nabi Muhammad selalu dapat doa dari seluruh umat manusia. Dan dari seluruh umat manusia ini mesti di antara mereka pasti ada para sholihin, pasti ada para aulia, ada wali-walinya Allah, ada kekasih-kekasihnya Allah. Sehingga kenapa? Umatnya Nabi Muhammad itu bukan hanya muayyadun bi Rasulillah, bukan hanya dapat sokongan dari Rasulullah, bukan hanya muayyadun billah, tapi muayyadun bin nasi jami'an, muayyadun bil ummah. Kita tuh umatnya Nabi Muhammad itu selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan Allah. Kenapa? Karena selalu didoakan gitu. Didoakan. Makanya umat Nabi Muhammad, seburuk-buruknya umat Nabi Muhammad, nanti di akhirat tetap dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Seburuk-buruknya umat Nabi Muhammad, nanti yang ada di neraka tetap bakal masuk surga. Ya. Kenapa? Karena keberkahan dari Nabi Muhammad. Beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Umat yang terakhir, tapi umat yang paling dicintai. Umat yang paling terakhir dilahirkan, tapi nanti yang paling pertama masuk surga. Amin ya Rabb. Pintu surga nggak akan dibuka sama Allah. Malaikat Ridwan nggak akan ngebuka pintu surga. Sampai apa? Sampai Nabi Muhammad masuk ke dalam. Dan Nabi Muhammad nggak akan masuk ke surga. Nggak mau masuk ke surga. Sampai apa? Sampai seluruh umatnya yang ada di neraka diangkat. Rasulullah baru mau masuk. Sampai nanti umatnya nggak ada lagi di neraka. Disamperin sampai di kerak-keraknya neraka sama Nabi Muhammad. Kalau udah semuanya umatnya lengkap, baru Nabi Muhammad baru mau masuk. Umatnya Nabi Muhammad masuk, Nabi Muhammad udah masuk, baru Nabi dan umat yang lain masuk. Iya. Makanya dikatakan Rasulullah itu yang pertama dan yang terakhir, ya, yang terakhir dan yang pertama. Terakhir diutus, tapi yang pertama masuk surga. Itu umatnya Nabi Muhammad mulianya. Soalnya sekarang nih kita nih di tempat tanahnya ini penuh dengan keberkahan dari Rasulullah. Dari jalan sini Rasulullah menuju ke Ka'bah. Di tempat ini dulu ada satu batu besar. Namanya ini dulu Sari Hajar atau Jalan Batu. Karena ada batu itu. Dan batu itu setiap Rasulullah lewat melintas selalu mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Makanya dikenal dengan batu yang bisa mengucapkan salam. Batunya